dari kelas 4A MGT4 Prodi Manajemen. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang saya pelajari di semester ini. Yang pertama, sistem telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi komunikasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Telekomunikasi adalah penyimpanan informasi dan hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi, yaitu pertama mengirim informasi, transmitter of information. Dalam telekomunikasi, pemancaran transmitter atau pemancaran radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Memancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Permintaan informasi. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut. Semacamnya memancarkan informasi menggunakan membuat interface antara pengirim dan penerima, mengirim pesan melalui rute yang efisien. Berikutnya, fungsi telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data dan informasi dari lokasi ke tempat lain. Berikut adalah fungsi tiga bagian terpenting dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama, transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik dekat ataupun jauh. Transmitting device yaitu kabel optik dan udara, tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang disaling berhubungan. Yang kedua, connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna yang lain. Mereka ingin perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual. Jika masih diperlukan adaptor yang menghubungkan pengguna dengan pengguna yang lainnya. Terminal adalah yang ketiga. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli, suara manusia atau lainnya. Selanjutnya, media komunikasi merupakan semua alat untuk mendistribusikan, penyebarluasan dan menyampaikan informasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang internet. Interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Ini ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-datanya menjadi aman. Adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bermanfaat, menjerial, mendukung operasi yang dengan pengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Komputer dan internet sebagai komponen utama sistem informasi. Berkembang komputer dan media informasi global sangatlah berpengaruh besar dalam bentuk gaya hidup masyarakat modern yang kian hari semakin bergantung kepada teknologi.
terlebih dalam di bidang bisnis di mana perusahaan sudah berpindah dari cara konvensional menuju cara modern yang mengandalkan komputer dan internet untuk berbagi keperluan dari keperluan lainnya, keperluan organisasi sampai marketing dan segalanya keperluan lainnya. Menggunakan internet untuk keperluan bisnis sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah, khususnya untuk perusahaan atau organisasi yang bergerak dalam skala global. Sebenarnya sistem informasi manajemen. Perusahaan yang dimanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi dan kekurangan dukungan dari pihak manajemen. Selanjutnya, sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus untuk mendapatkan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu berulah direncanakan sebagai cara memasarkannya. Selanjutnya, Customer Relation Management atau CRM. Konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an dengan pindahnya fokus dari marketing berpindah dari promosi barang dan jasa jangka pendek menjadi titik berat pada peningkatan keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dengan sebuah perusahaan. CRM merupakan sebuah teknik dan proses dirancang untuk menjaga dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. E-commerce juga dapat menjadi alat yang membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan stabil, meningkatkan kecepatan. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara yang membuat sebuah mesin cerdas. Sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Kecerdasan buatan AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia dan mesin terutama sistem komputer. Proses ini termasuk pembelajaran, memperoleh informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran, menggunakan aturan untuk mencapai pemikiran, kesimpulan yang pasti, dan koreksi diri. Jenis-jenis artificial intelligence. Yang pertama, mesin reaktif. Yang kedua, memori terbatas. Ketiga, teori pikiran. Keempat, kesadaran diri. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Dalam kecerdasan buatan atau biasa disebut AI, sistem pakar expert system adalah sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan mengambil keputusan seorang ahli. Terakhir, hak atas kekayaan intelektual atau yang singkatannya adalah haki. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari pola pikir otak yang menciptakan suatu produk atau proses yang digunakan oleh manusia. Hak atas kekayaan memiliki 3 kata kunci yang sangat penting, yaitu rights, property, dan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini akan memberikan
kepada seseorang atau suatu kelompok atas sesuatu yang diciptakannya. Dalam kata yang sederhana, hak atas kekayaan intelektual mencangkup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.